Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Aku, Rina, merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Dimas. Kami menikah sekitar 1 tahun yang lalu, setelah menjalin hubungan selama 3 tahun. Dimas adalah pria yang baik hati, penuh perhatian, dan pekerja keras. Kami berdua merasa sangat bahagia menjalani hidup bersama meski baru saja memulai perjalanan rumah tangga kami. Kami tinggal bersama mertua, Ibu Sari, di rumah yang cukup besar di pinggiran kota. Ibu Sari, yang selama ini aku kenal sebagai sosok yang bijaksana dan penyayang, sangat menyambut baik kedatanganku sebagai menantu. Pada awalnya, aku merasa nyaman tinggal bersama mertua, karena Ibu Sari selalu menunjukkan kasih sayangnya. Keputusan untuk tinggal bersama mertua kami buat setelah mempertimbangkan banyak hal. Kami tidak ingin membebani orang tua kami dengan biaya hidup kami, dan aku juga merasa bisa belajar banyak dari Ibu Sari yang sudah berpengalaman dalam mengelola rumah tangga. Aku dan Dimas, meskipun baru menikah, selalu berbicara tentang masa depan dan bagaimana kami bisa mencapai kebahagiaan bersama. Kami berdua memutuskan bahwa aku akan menjadi ibu rumah tangga, karena sejak awal aku merasa ingin fokus mengurus keluarga kecil kami. Aku tidak bekerja, karena aku merasa akan lebih baik jika aku bisa mendampingi Dimas dan mengurus rumah dengan sepenuh hati. Kami sepakat bahwa Dimas akan menjadi tulang punggung keluarga, dan aku akan mengatur segala sesuatunya di rumah. Awalnya, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Setiap kali gajian datang, Dimas akan memberikan seluruh gajinya kepadaku. Kami berdua memutuskan untuk hidup sederhana dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Kami tidak membeli barang-barang mewah, tetapi kami cukup dengan apa yang ada. Kami lebih fokus pada tabungan dan berusaha mempersiapkan masa depan dengan bijaksana. Dimas merasa tenang karena aku selalu memastikan setiap pengeluaran tercatat dengan rapi, dan bahwa semua kebutuhan rumah tangga kami terkelola dengan baik. Dalam hatiku, aku merasa bangga bisa menjalani peran sebagai istri yang baik, yang membantu mengatur keuangan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan. Awalnya, Ibu Sari sangat baik dan tidak pernah mencampuri urusan kami. Namun, lama-kelamaan, aku mulai merasa ada yang berbeda. Ibu Sari mulai sering memberi saran, bahkan terkadang kritik, tentang bagaimana kami mengelola keuangan. Hal ini terjadi setelah beberapa kali aku membeli barang-barang rumah tangga, yang menurutku adalah hal-hal penting, seperti peralatan dapur dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Satu malam setelah makan malam, ketika kami duduk santai di ruang keluarga, Ibu Sari dengan lembut memulai pembicaraan. "Rina, kamu harus lebih bijaksana dalam mengelola uang. Jangan mudah tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu. Suatu saat nanti, bagaimana jika ada kebutuhan mendesak?" ujar ibu dengan nada khawatir. Aku terdiam mendengarnya. Tidak ada yang salah dengan cara aku mengelola uang selama ini. Aku sudah sangat berhati-hati dalam mengatur anggaran, mencatat setiap pengeluaran dengan rinci, dan berusaha menabung. Namun, entah mengapa, perkataan ibu membuatku sedikit terkejut. Aku merasa tidak ada yang salah dengan cara kami menjalani kehidupan ini. Aku tahu ibu ingin yang terbaik untuk kami, tetapi aku merasa seperti ada yang tidak beres. "Bu, aku hanya membeli barang-barang yang memang kita butuhkan. Semua pengeluaran tercatat dengan baik kok," jawabku dengan suara lembut, berusaha meyakinkan ibu bahwa aku bisa mengelola keuangan dengan bijak. Namun, Ibu Sari hanya mengangguk pelan, seakan tidak begitu yakin dengan jawabanku. Dimas, yang mendengarkan percakapan tersebut, hanya diam. Aku bisa melihat ekspresi bingung di wajahnya. Mungkin dia merasa terjebak di antara ibunya dan aku. Pada awalnya, Dimas tidak terlalu banyak berkomentar soal pengeluaran, karena dia mempercayakan semua itu kepadaku. Tapi setelah ibu mulai sering memberi nasihat, Dimas jadi lebih sering bertanya tentang pengeluaranku. "Rina, kamu yakin belanja ini perlu? Ibu bilang kita harus lebih hati-hati dengan pengeluaran," katanya suatu malam saat aku membeli beberapa barang untuk rumah. Aku merasa sedikit tertekan, tetapi aku mencoba untuk tetap sabar. "Iya, Dimas.
Ini semua untuk kebutuhan rumah tangga, bukan barang-barang yang tidak penting. Aku tahu Dimas hanya ingin menjaga kedamaian dalam rumah tangga dan menghormati ibunya. Tetapi aku mulai merasa bahwa pengaruh ibu terhadap keputusan-keputusan kami semakin besar. Perlahan, aku mulai merasakan adanya ketegangan yang tidak terlihat, seperti sebuah bayangan yang mengganggu kebahagiaan kami. Setiap kali aku membeli sesuatu yang menurutku penting, Ibu Sari selalu memberi komentar. Kenapa beli ini? Bukankah kita bisa pakai yang lama? Atau, apakah ini benar-benar perlu? Kita harus lebih hemat. Terkadang, aku merasa seolah-olah setiap keputusan yang aku buat selalu dipertanyakan. Aku merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahku, dan itu membuatku merasa tidak nyaman. Namun, yang paling membuatku merasa tertekan adalah ketika Dimas mulai semakin sering memberikan uangnya kepada ibunya. Aku tidak tahu kapan semuanya dimulai, tetapi lama-kelamaan, hampir setiap kali gaji Dimas diterima, dia akan memberikan sebagian besar uangnya kepada ibu. Aku merasa sedikit cemas dan mulai mempertanyakan kenapa kami tidak lagi mengatur keuangan bersama seperti dulu. Dimas selalu berkata, "Ibu bilang dia butuh uang untuk beberapa hal, jadi aku memberikannya." Pada awalnya, aku tidak ingin menentang keinginan Dimas. Aku mengerti bahwa ibu adalah orang yang sangat penting dalam hidupnya. Tapi setiap kali Dimas memberikan uang lebih banyak kepada ibu, aku merasa semakin terpinggirkan dalam pengelolaan keuangan kami. Aku mulai merasa bahwa aku tidak lagi memiliki kendali atas apa yang seharusnya menjadi hakku juga. Semuanya seolah-olah bergantung pada ibu, dan itu membuatku semakin cemas. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas hidup kami. Setiap kali gajian datang, aku merasa seolah-olah itu bukan lagi milik kami berdua, tetapi milik ibu. Aku tidak tahu apakah aku harus berbicara lebih terbuka dengan Dimas atau menerima kenyataan bahwa ibu lebih banyak mempengaruhi keputusan-keputusan kami. Keadaan ini mulai membuat hatiku gelisah. Aku tidak ingin membebani Dimas dengan perasaanku, tapi aku merasa semakin tidak dihargai dalam rumah tangga kami. Begitulah, perlahan namun pasti, rasa cemas dan kebingunganku mulai menguasai diriku. Setiap kali aku melihat Dimas memberikan uangnya kepada ibu, aku merasa terpinggirkan. Aku hanya berharap ini semua bukan karena aku dianggap tidak bijaksana dalam mengelola keuangan. Namun, aku juga tidak bisa menahan rasa kecewaku yang semakin mendalam. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan ada yang tidak beres di rumah ini. Setelah Ibu Sari mengambil alih pengelolaan keuangan, segalanya terasa berubah. Ketika dulu aku yang memegang uang gaji Dimas, kebutuhan sehari-hari selalu tercukupi meskipun kami hidup sederhana. Aku berusaha sebisa mungkin mengatur setiap pengeluaran, mulai dari belanja bahan makanan, listrik, air, hingga kebutuhan tak terduga lainnya. Aku tahu betul gaji Dimas tidak besar, tetapi aku selalu memastikan dapur kami tetap berasap dengan makanan yang cukup bergizi. Paling tidak, dalam seminggu kami bisa menikmati daging atau ayam beberapa kali, dan sayur segar selalu ada di meja makan. Namun, sekarang semua itu hanya tinggal kenangan. Setiap kali aku melihat meja makan, lauknya hanya seadanya. Pernah suatu hari, kami hanya makan nasi dengan tempe goreng dan sambal. Sayurnya pun hanya sepotong kecil labu yang direbus tanpa bumbu. Aku tertegun. Ini jauh berbeda dari sebelumnya. Awalnya, aku mencoba memaklumi. Mungkin ibu sedang berusaha mengatur uang dengan cara yang berbeda. Tapi, lama-kelamaan keadaan ini terasa semakin tidak masuk akal. Aku tahu pasti, gaji Dimas cukup untuk kebutuhan rumah tangga seperti biasa. Lantas, kemana sisa uang itu? Aku mulai merasa ada yang aneh, tetapi aku tidak ingin langsung menuduh. Bagaimanapun, aku tinggal di rumah ini bersama Ibu Sari, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah. Suatu malam, saat Dimas pulang kerja, aku sudah menyiapkan makan malam seperti biasa. Namun, lagi-lagi, menu yang tersedia sangat seadanya. Di atas meja, hanya ada semangkuk kecil sayur bening bayam, ikan asin, dan tahu goreng. Aku melihat wajah Dimas berubah ketika dia melihat hidangan itu. Dia diam sejenak, lalu duduk di kursi makan. Setelah mengambil nasi, dia menatapku. "Rina, kok lauknya cuma ini sih?" Tanyanya dengan nada heran. Aku menghela napas panjang. Aku tahu pertanyaan ini akan muncul cepat atau lambat. "Mas, aku gak pegang uang lagi. Sejak ibu yang mengatur,
Aku gak tahu bagaimana uang itu dibelanjakan. Jawabku, mencoba tenang meskipun sebenarnya aku sudah kesal. Dimas tampak bingung. Tapi aku udah kasih semua gajiku ke ibu, Rin. Harusnya cukup dong buat makan yang layak. Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Sari yang sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba menghampiri kami. Dimas, kamu jangan menyalahkan Rina, katanya dengan nada tenang tapi tegas. Dimas menoleh ke arah ibunya. Tapi, Bu, aku kerja dari pagi sampai malam. Masa makan cuma begini terus? Bukannya aku gak mau hemat, tapi aku pengen makan yang lebih layak. Ini uang gaji aku, kan? Ibu Sari tersenyum tipis, seolah tidak ada yang salah. Nak, kamu itu harus belajar hemat. Gaji kamu kan gak besar. Kalau semua dihabiskan untuk makanan, kapan kalian mau menabung? Ibu sengaja memilih lauk sederhana ini supaya pengeluaran kita lebih kecil. Jawabnya dengan nada seperti seorang guru yang sedang mengajari anak kecil. Aku tidak tahan mendengar alasan itu. Bu, tapi kenapa waktu saya yang atur? Uang itu cukup untuk makan yang lebih layak? Saya juga selalu sisihkan uang untuk tabungan. Kok? Kataku, mencoba tetap sopan meskipun hatiku sudah panas. Ibu Sari menatapku dengan pandangan tajam. Rina, kamu gak ngerti. Hidup itu gak cuma soal makan. Kita harus mempersiapkan masa depan. Apa kamu pikir ibu gak tahu cara mengelola uang? Ibu sudah hidup lebih lama dari kalian. Jadi ibu tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Jawabnya dengan nada penuh keyakinan. Aku ingin membantah, tetapi aku menahan diri. Ini bukan tentang menghormati ibu mertua, melainkan karena aku tahu percuma saja berdebat. Dimas terlihat semakin bingung. Dia hanya menatapku dan ibunya bergantian, seperti mencari jawaban. Bu, tapi aku gak nyaman kalau tiap hari makan begini terus. Ini soal menghargai kerja kerasku juga. Aku gak minta makanan mewah, tapi paling gak cukup seperti dulu, katanya lagi, kali ini dengan nada lebih serius. Ibu Sari menghela napas panjang, lalu menjawab, Dimas, kamu terlalu memikirkan hal kecil. Makan itu gak usah mewah-mewah. Yang penting kenyang. Lagi pula, ibu sudah hitung-hitung. Dengan cara seperti ini, kita bisa lebih hemat dan menabung lebih banyak. Aku hanya bisa terdiam. Dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ibu Sari. Bukan soal hemat atau menabung, tapi aku yakin uang itu digunakan untuk hal lain. Namun, aku tidak punya bukti. Setelah makan malam selesai, aku kembali ke kamar bersama Dimas. Dia tampak lesu, mungkin karena makanan yang tidak sesuai harapannya. Aku mencoba membuka pembicaraan. Mas, aku rasa kita perlu bicara lagi soal ini. Kalau begini terus, kita yang bakal susah, kataku pelan. Dimas hanya mengangguk. Aku juga gak ngerti, Rin. Tapi aku gak mau berdebat sama ibu. Dia cuma mau yang terbaik. Mungkin caranya aja yang salah, katanya dengan nada pasrah. Aku menatapnya, ingin sekali mengatakan bahwa ini bukan tentang cara, tapi tentang niat. Namun, aku menahan diri. Aku tahu ini belum saatnya untuk bicara lebih jauh. Yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus menemukan cara untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu, aku sedang membersihkan dapur ketika mataku menangkap sesuatu yang aneh di ruang tamu. Di atas meja, ada beberapa tas belanjaan besar dengan logo butik terkenal. Aku tertegun. Rasanya aku mengenali merek-merek itu, dan aku tahu barang-barang dari sana tidak murah. Dengan penasaran, aku mendekati tas-tas itu dan mengintip isinya. Benar saja, di dalamnya ada beberapa baju mewah, gaun berpotongan elegan, dan beberapa aksesoris. Aku menelan ludah. Semua ini jelas harganya mahal, jauh di luar kemampuan finansial kami, setidaknya dengan keadaan seperti sekarang. Belanjaan siapa ini? Gumamku, bingung. Aku berdiri mematung di sana sampai suara langkah mendekat dari arah pintu. Ibu Sari masuk ke dalam rumah, membawa tas tangan kecilnya dengan santai. Begitu melihatku berdiri di dekat meja, dia berhenti sejenak, matanya tertuju pada tas belanjaan itu. Bu, semua baju mewah ini belanjaan siapa? Tanyaku, langsung tanpa basa-basi. Ibu Sari tampak terkejut sejenak, tetapi segera memasang wajah tenang. Oh, itu punya teman ibu, Rin. Tadi ibu abis pergi sama teman. Kayaknya belanjaannya ke bawah ibu deh, jawabnya dengan nada santai.
Aku mengerutkan dahi. Ke bawah. Bu, kok bisa? Lagi pula, kenapa ibu yang bawa barang-barang ini? Tanyaku lagi, mencoba mencari logika dari penjelasannya. Ibu Sari tertawa kecil, seolah pertanyaanku tidak perlu dianggap serius. Ya, mungkin tadi dia buru-buru atau gimana. Ibu juga gak sadar udah sampai rumah, katanya sambil melambaikan tangannya, seperti menyuruhku tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Namun, sesuatu terasa janggal. Aku tahu ibu sering pergi dengan temannya, tetapi kebawa barang belanjaan semewah ini, rasanya tidak masuk akal. Aku mencoba menahan diri untuk tidak terlalu banyak bertanya, tetapi hatiku sudah penuh kecurigaan. Aku masih berdiri di dekat meja ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Ibu Sari, ini belanjaannya ketinggalan di mobilku. Aku langsung menoleh ke arah pintu. Suara itu berasal dari seorang wanita, teman ibu, rupanya. Aku melihat Ibu Sari sedikit gelagapan sebelum berjalan cepat menuju pintu. Dia membukanya, dan aku melihat seorang wanita berusia sekitar 50-an berdiri di sana, membawa tas belanja lain yang tidak kalah besar. Oh, iya, makasih ya. Tadi kayaknya buru-buru banget, jawab Ibu Sari sambil mengambil tas itu dari tangan temannya. Aku terpaku di tempatku. Apa maksudnya ini? Bukankah tadi ibu bilang barang-barang itu milik temannya? Tapi kalau benar milik temannya, kenapa temannya malah mengembalikan tas belanja tambahan? Ketika ibu kembali ke ruang tamu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Bu, ibu bilang tadi ini punya teman ibu, tapi sekarang teman ibu malah nganterin tas tambahan. Jadi ini sebenarnya belanjaan siapa? Tanyaku dengan nada lebih tajam. Ibu Sari tersentak, tetapi dia segera berusaha mengendalikan ekspresinya. Oh, ini, Rin, teman ibu nitip belanjaannya ke ibu tadi. Jadi ibu bawa pulang, jawabnya dengan nada ragu. Bukannya tadi ibu bilang ini semua ke bawah? Balasku, tidak mau kalah. Wajah Ibu Sari berubah sedikit pucat, tetapi dia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Rina, kamu jangan banyak mikir. Ini bukan urusanmu. Lagi pula, ibu gak perlu jelasin semuanya ke kamu, katanya dengan nada yang lebih tajam. Aku terdiam sejenak, tetapi perasaanku semakin tidak enak. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibu, dan aku yakin ini ada hubungannya dengan uang gaji Dimas yang selama ini dia pegang. Setelah ibu berlalu ke kamarnya, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi tas-tas belanjaan itu. Hati kecilku berbisik bahwa aku harus mencari tahu lebih jauh. Kalau benar uang itu digunakan untuk belanja barang-barang mahal seperti ini, lalu bagaimana dengan kebutuhan rumah tangga yang lain? Bagaimana bisa ibu mengorbankan makanan sehari-hari hanya demi kemewahan pribadinya? Aku menghela napas panjang, bertekad untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari berlalu, dan suasana rumah semakin tidak nyaman. Setelah kejadian tas belanjaan mewah itu, aku merasa kecurigaanku pada Ibu Sari semakin kuat. Namun, aku belum memiliki cukup bukti untuk mengonfrontasinya secara langsung. Masalah baru muncul ketika Dimas pulang kerja dengan wajah murung. Saat itu aku sedang menyiapkan makanan seadanya di dapur, yang jujur saja sudah membuatku kehilangan semangat memasak. Rin, aku mau ngomong, ujar Dimas dengan nada serius ketika dia masuk ke dapur. Aku menoleh. Kenapa? Mas? Ada apa? Dia menarik kursi dan duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Aku baru dapat telepon dari Leasing tadi. Cicilan motor kita bulan ini belum dibayar. Padahal harusnya sudah lunas dari gaji bulan lalu. Jelasnya dengan nada kesal. Aku membelalakan mata. Belum dibayar? Tapi bukannya gaji mas semua sudah diserahkan ke ibu? Tanyaku sambil mendekatinya. Dimas mengangguk. Iya, makanya aku bingung. Gajiku itu cukup buat bayar cicilan, belanja kebutuhan rumah, dan bahkan sisa sedikit buat tabungan. Tapi sekarang makanan sehari-hari aja seadanya, cicilan gak terbayar. Aku gak ngerti uang itu dipakai buat apa, ujarnya sambil menghela napas panjang. Aku merasakan dadaku sesak. Sudah beberapa bulan ini kondisi rumah benar-benar berubah. Lauk yang dulunya selalu tercukupi kini hanya seadanya. Bahkan, terkadang kami hanya makan dengan tahu atau tempe tanpa tambahan lain. Belum lagi tas-tas belanjaan mewah yang aku lihat tempo hari. Mas, aku rasa ini ada hubungannya sama ibu, ujarku pelan, mencoba berhati-hati. Dimas menatapku, alisnya berkerut.
Maksudmu gimana, Rin? Ibu yang pegang semua gajimu, kan? Tapi kalau uang itu digunakan buat kebutuhan rumah, kenapa makanan kita jadi seperti ini? Dan sekarang malah cicilan motor belum dibayar. Dimas terdiam, wajahnya tampak berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berdiri. Aku harus ngomong langsung sama ibu. Ini gak bisa dibiarkan, ujarnya tegas. Aku mengangguk, mendukung keputusannya. Aku tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Kami berdua berjalan ke kamar Ibu Sari. Dimas mengetuk pintu pelan sebelum membukanya. Ibu Sari sedang duduk di kursi dengan ponsel di tangannya. Dia menoleh dengan senyum kecil ketika melihat kami masuk. Ada apa, Mas? Rina? Tanyanya dengan nada biasa. Dimas tidak membuang waktu. Bu, aku baru dapat telepon dari Leasing. Cicilan motor bulan ini belum dibayar. Padahal gaji aku sudah ibu pegang semua. Uang itu kemana, Bu? Wajah Ibu Sari sedikit berubah, tetapi dia cepat-cepat memasang ekspresi tenang. Oh, cicilan motor ya, Mas? Ibu lupa bayar. Maaf, ya. Uang itu kan ibu pakai buat belanja kebutuhan rumah. Jadi mungkin habis buat itu. Jawabnya santai. Aku tidak bisa menahan diri. Bu, kebutuhan rumah apa sih? Makanan kita aja seadanya. Lauk pauk pun cuma tahu sama tempe. Jadi uangnya benar-benar habis buat apa? Tanyaku tajam. Ibu Sari menatapku dengan sorot mata yang tidak menyenangkan. Rina, kamu jangan terlalu ikut campur. Ibu sudah berusaha mengatur semuanya dengan baik. Kalau cuma lauk tahu tempe itu kan buat hemat, supaya sisa uang bisa disimpan. Kamu ini kok selalu mempermasalahkan apa yang ibu lakukan? Ujarnya dengan nada meninggi. Dimas mengangkat tangan, mencoba menenangkan situasi. Bu, Rina ada benarnya. Uang itu cukup kalau dipakai dengan bijak. Tapi sekarang makanan seadanya. Cicilan motor belum terbayar. Jadi sebenarnya uangnya dipakai buat apa? Ibu Sari mendengus, jelas merasa tersudut. Mas, kamu kok jadi ikut-ikutan, sih? Ibu kan sudah bilang, ibu pakai uang itu buat kebutuhan rumah. Kalau makanan cuma tahu tempe itu karena ibu mau hemat. Kalian ini malah menuduh ibu macam-macam. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi beberapa hari lalu saya lihat ada tas belanjaan mewah di meja. Itu kan uang dari gaji Dimas. Jadi, apakah uang itu digunakan untuk kebutuhan rumah atau untuk belanja baju mahal? Bu, tanyaku tajam. Wajah Ibu Sari langsung memerah. Dia tampak kebingungan mencari jawaban. Rina, kamu jangan sembarangan nuduh, ya? Itu kan punya teman ibu. Sudah ibu bilang waktu itu. Kamu ini kok suka mengungkit-ungkit hal yang gak perlu. Katanya, suaranya meninggi. Dimas menatap ibunya dengan tatapan kecewa. Bu, Rina cuma ingin tahu yang sebenarnya. Kalau uang itu memang dipakai buat yang lain, ibu bilang aja. Aku kerja keras buat keluarga. Tapi kalau hasilnya kayak gini, aku gak tahu harus gimana. Suasana kamar jadi tegang. Aku bisa merasakan kebohongan Ibu Sari mulai terkuak. Tetapi dia tetap berusaha membela diri. Ibu sudah bilang, ibu cuma mau menghemat. Kalau kalian gak percaya, ya sudah. Anggap aja ibu ini salah terus. Kalian puas? Katanya dengan nada kesal. Lalu berdiri dan berjalan keluar kamar, meninggalkan kami berdua. Dimas menghela napas panjang, jelas merasa frustrasi. Aku meraih tangannya, mencoba memberinya semangat. Mas, kita harus cari cara buat mengatur keuangan sendiri lagi. Kalau kayak gini terus, kita yang bakal susah, ujarku pelan. Dia mengangguk, tetapi aku tahu hatinya masih galau. Aku bisa merasakan bahwa konflik ini belum selesai. Bahkan, mungkin ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, aku memulai hari seperti biasa, membersihkan rumah dan merapikan kamar. Rutinitas yang tak pernah absen sejak aku menikah dan tinggal di sini. Namun, kali ini aku merasa berbeda, seolah ada firasat bahwa sesuatu akan aku temukan. Ketika sedang membersihkan lemari di ruang tamu, aku melihat sebuah tumpukan kertas di dalam laci yang jarang dibuka. Biasanya aku tidak terlalu memperhatikan laci itu, karena menganggap isinya hanya dokumen-dokumen lama milik ibu. Namun, rasa penasaran mendorongku untuk melihat lebih dekat.
Aku menarik tumpukan kertas itu dan langsung terpaku ketika melihat salah satu dokumen di atas. Itu bukan dokumen biasa, melainkan bon pembelian barang mewah. Mataku membelalak membaca detailnya. Kalung berlian, 75 juta rupiah. Tanganku bergetar ketika aku mengambil bon-bon lain di bawahnya. Ada bon lain untuk gelang emas, anting berlian, dan tas bermerek dengan harga puluhan juta rupiah. Semua bon itu berasal dari toko-toko mewah yang aku tahu terkenal mahal. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana mungkin? Gumamku. Selama ini, kami hidup serba kekurangan. Makan pun hanya tahu, tempe, dan sayur seadanya. Bahkan, cicilan motor Dimas sampai terbengkalai. Namun, Ibu Sari ternyata menggunakan uang Dimas untuk membeli barang-barang mewah. Aku merasakan dadaku sesak karena marah dan kecewa. Aku memutuskan untuk menyimpan bonbon itu di tas kecilku. Bukti ini tidak bisa aku abaikan begitu saja. Aku harus menunjukkannya pada Dimas. Hari itu terasa sangat panjang. Aku menunggu dengan gelisah sampai Dimas pulang kerja. Begitu dia membuka pintu rumah, aku langsung menghampirinya. "Mas, aku mau bicara. Ini penting," kataku dengan nada serius. Dimas terlihat bingung, tapi dia meletakkan tas kerjanya dan duduk di sofa. "Ada apa, Rin? Kok serius banget?" tanyanya. Aku mengeluarkan tumpukan bon dari tas kecilku dan meletakkannya di atas meja. "Mas, ini yang aku temukan tadi pagi waktu bersih-bersih. Lihat sendiri," kataku sambil menunjuk bon-bon itu. Dimas mengambil salah satu bon dan membaca isinya. Matanya langsung melebar. Dia mengambil bon lain dan membacanya lagi. Wajahnya semakin tegang seiring dengan bertambahnya bon yang dia lihat. Ini dari mana, Rin?" tanyanya dengan nada penuh keterkejutan. "Dari laci di ruang tamu. Semua ini bon pembelian barang mewah. Kalung berlian, gelang, tas mahal. Mas, coba pikir, selama ini kita hidup serba kekurangan. Tapi ternyata ibu pakai uang gajimu untuk belanja barang-barang seperti ini," jawabku dengan suara bergetar. Dimas meletakkan bonbon itu di atas meja, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, terlihat sangat terpukul. "Jadi, selama ini aku kerja keras, makan seadanya, cicilan motor terbengkalai, tapi ibu malah pakai uang itu buat foya-foya," gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Mas, aku tahu ini berat buat kamu. Tapi kita gak bisa terus begini. Ini sudah kelewatan. Ibu harus bertanggung jawab atas semua ini," kataku tegas. Dimas mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat konflik batin di wajahnya. Di satu sisi, dia marah dan kecewa, tapi di sisi lain, itu ibunya sendiri. Malam itu, setelah makan malam seadanya, Dimas memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ibu Sari. Aku ikut duduk di sampingnya untuk mendukungnya. "Ibu, aku mau bicara serius," kata Dimas ketika kami semua sudah duduk di ruang tamu. Ibu Sari yang sedang sibuk dengan ponselnya mengangkat wajah dan menatap Dimas dengan santai. "Ada apa, Mas? Kok serius banget?" tanyanya dengan nada ringan. Dimas menghela napas panjang sebelum mengeluarkan bonbon itu dari sakunya dan meletakkannya di meja. "Bu, ini apa?" tanyanya sambil menunjuk tumpukan bon. Wajah Ibu Sari berubah seketika. Dia terlihat panik, tapi berusaha menyembunyikannya dengan senyum kecil. "Oh, itu kan bon lama, Mas. Itu bukan punya ibu," katanya dengan nada gugup. Dimas menggelengkan kepala. "Bu, jangan bohong. Aku tahu ini dari mana. Rina nemuin ini di laci ruang tamu. Semua bon ini adalah barang-barang mewah yang ibu beli. Uang itu dari gaji aku, kan?" tanyanya dengan nada lebih tegas. Ibu Sari mencoba tertawa kecil, tapi terdengar canggung. "Mas, jangan asal nuduh. Ibu gak pernah pakai uangmu buat hal yang gak penting. Mungkin bon itu punya temannya ibu," kilahnya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. "Bu, jangan bohong. Kalau ini punya teman ibu, kenapa bonbonnya ada di laci rumah kita? Dan kenapa selama ini kita makan seadanya? Cicilan motor gak dibayar, tapi ibu beli barang-barang mahal?" tanyaku langsung. Wajah Ibu Sari semakin memerah. Dia berdiri dengan wajah marah. "Rina, kamu ini gak sopan sama ibu mertuamu.
Kalau ibu bilang itu punya teman, ya sudah, kamu gak usah ikut campur, bentaknya. Dimas menatap ibunya dengan ekspresi terluka. Bu, aku kerja keras buat keluarga, tapi kalau begini caranya, aku gak tahu lagi harus gimana. Aku kasih semua gaji ke ibu karena aku percaya. Tapi ternyata ibu malah pakai buat hal yang gak penting. Aku kecewa, Bu, katanya pelan tapi penuh emosi. Ibu Sari terlihat bingung, seolah tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya berdiri di tempatnya, menggenggam ponselnya dengan erat. Bu, mulai sekarang aku gak bisa kasih semua gajiku ke ibu lagi. Aku harus ambil alih keuangan rumah tangga ini. Kalau gak, semuanya akan semakin berantakan, kata Dimas tegas. Begitu mendengar pernyataan Dimas bahwa dia akan mengambil alih keuangan rumah tangga, wajah Ibu Sari berubah drastis. Kalau tadi dia masih mencoba mencari alasan, kini ekspresinya dipenuhi dengan amarah. Dia meletakkan ponselnya di meja dengan kasar dan berdiri, menunjuk ke arah kami berdua. Mas Dimas, apa-apaan ini? Kamu berani ngomong kayak gitu ke ibu? Dasar anak gak tahu diri. Suaranya membelah ruang tamu, membuat jantungku berdegup kencang. Dimas menatap ibunya dengan raut penuh kekecewaan. Bu, aku bukan gak tahu diri. Tapi selama ini, aku udah kerja keras. Bu, aku percayakan semua uangku ke ibu. Tapi apa hasilnya? Makan seadanya, cicilan motor gak dibayar. Dan sekarang aku tahu kalau uang itu ibu pakai untuk beli barang-barang mahal. Apa kamu bilang? Barang mahal? Itu buat apa coba? Ibu Sari mendekat ke arah kami dengan gerakan cepat. Tangannya bergetar, entah karena marah atau gugup. Kalaupun ibu beli sesuatu, itu hak ibu. Apa kamu lupa? Ibu ini yang udah ngurus kamu dari kecil. Ngebesarin kamu sampai kamu bisa kerja kayak sekarang. Dan cuma segini aja kamu permasalahkan. Aku merasa darahku naik mendengar Ibu Sari mulai memainkan peran korban. Aku mencoba menahan diri, tapi kata-katanya benar-benar menusuk hati. Bu, gak ada yang bilang ibu gak berjasa. Kami tahu ibu sudah mengurus Mas Dimas dari kecil. Tapi ini bukan soal itu. Ini soal tanggung jawab, Bu. Uang yang seharusnya dipakai untuk keluarga, kok malah ibu pakai buat barang-barang pribadi? Kataku, berusaha tetap tenang meski hatiku terasa mendidih. Namun, Ibu Sari justru membentakku dengan suara yang lebih keras. Diam kamu, Rina, kamu ini istri gak tahu diri. Sudah enak-enakan numpang di rumah ini, makan dari uang suami kamu. Sekarang kamu ikut-ikutan menuduh ibu? Apa kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Aku terkesiap mendengar ucapannya. Tidak pernah sebelumnya Ibu Sari berbicara sekejam ini padaku. Dimas langsung berdiri dari sofa. Bu, jangan bawa-bawa Rina. Dia gak salah apa-apa. Dia cuma mau semuanya jelas. Dan aku setuju sama dia. Bu, ini gak bisa dibiarkan, katanya tegas. Ibu Sari menatap Dimas dengan mata melotot. Kamu berubah, Mas Dimas. Sejak nikah sama dia, kamu jadi gak nurut sama ibu. Apa ini yang kamu pelajari dari istri kamu? Hah? Melawan ibu sendiri? Apa kamu lupa siapa yang ngurus kamu sampai sekarang? Dimas menggelengkan kepalanya perlahan. Bu, ini bukan soal nurut atau gak nurut. Aku cuma mau yang terbaik buat keluarga. Kalau begini terus, kita gak akan maju. Bu, kita malah jadi berantakan. Namun, Ibu Sari tidak mau mendengar. Dia melipat tangannya di dada dan membalas dengan nada sarkastik. Keluarga apa? Mas? Kamu itu gak punya keluarga lagi selain ibu. Kalau ibu gak ada, siapa yang bakal bantu kamu? Istrimu ini? Perempuan yang cuma bisa menghasut kamu buat melawan ibu. Kata-katanya benar-benar menusuk hati. Aku merasa marah, tapi aku tahu, jika aku membalas dengan emosi, situasi hanya akan semakin buruk. Bu, tolong jangan salahkan Rina. Aku yang mutusin ini semua. Aku yang mau ambil alih keuangan. Karena aku gak mau keluarga ini terus-menerus kekurangan. Sementara ada uang yang terbuang percuma, kata Dimas, mencoba meredakan situasi. Namun, Ibu Sari semakin tidak terkendali. Dia mendekati Dimas dan mendorong pundaknya dengan kasar. Kamu memang anak gak tahu diri. Mas, kamu tegas sama ibu sendiri. Cuma karena omongan perempuan ini, kamu jadi kayak orang asing buat ibu.
Kalau kamu gak mau nurut lagi sama ibu, lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Bawa istrimu sekalian. Kata-katanya membuat Dimas terpaku. Aku bisa melihat kekecewaan dan kesedihan di wajah suamiku. Ibu serius? Tanyanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Serius, balas Ibu Sari tanpa ragu. Kalau kamu lebih pilih perempuan ini daripada ibu kamu sendiri, lebih baik kamu pergi. Jangan pernah balik lagi. Aku merasa sesak mendengar semua itu. Aku tahu situasi ini sudah semakin buruk, tapi aku tidak pernah menyangka Ibu Sari akan mengusir kami dengan kata-kata seperti itu. Dimas berdiri diam untuk beberapa saat. Kemudian, dia menghela napas panjang dan menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Baik, Bu. Kalau itu memang maunya ibu, katanya pelan. Dia menggenggam tanganku erat dan berkata, Rina, ayo kita pergi. Aku merasa air mataku mulai menggenang. Dengan langkah berat, aku mengikuti Dimas menuju kamar untuk mengemasi barang-barang kami. Dari belakang, suara Ibu Sari masih terdengar, penuh dengan kemarahan dan cemoohan. Pergi sana. Biar ibu lihat sejauh apa kalian bisa hidup tanpa ibu. Namun, saat itu aku hanya bisa memikirkan satu hal. Aku dan Dimas harus bertahan bersama, apapun yang terjadi. Kami mungkin sedang kehilangan rumah, tapi aku tidak akan kehilangan keyakinan pada cinta kami. Kami meninggalkan rumah Ibu Sari dengan hati yang berat, tapi juga dengan tekad yang kuat. Tidak banyak barang yang kami bawa, hanya pakaian dan beberapa perlengkapan pribadi. Namun, meski barang kami terbatas, aku merasa lega karena akhirnya kami bisa lepas dari tekanan yang selama ini membelenggu. Kami memutuskan untuk menyewa kontrakan kecil di pinggiran kota. Kontrakan itu sederhana, tapi layak huni. Ada 2 kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tamu yang cukup untuk kami berdua. Meski jauh lebih kecil dibandingkan rumah Ibu Sari, kontrakan itu memberikan rasa nyaman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dimas bekerja lebih giat dari sebelumnya. Dia mulai mengambil pekerjaan tambahan di akhir pekan untuk memastikan kebutuhan kami terpenuhi. Aku sendiri mulai membuka jasa menjahit pakaian di rumah, sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan. Awalnya memang tidak mudah, tapi sedikit demi sedikit, aku mulai mendapatkan pelanggan tetap. Di kontrakan kecil kami, kehidupan berjalan lebih damai. Kami makan bersama setiap malam, berbicara tentang hari-hari kami, dan merencanakan masa depan. Tidak ada lagi suasana tegang, tidak ada lagi pertengkaran yang dipicu oleh Ibu Sari. Rin, maaf ya, aku baru sadar. Selama ini aku terlalu bergantung sama ibu, sampai lupa kalau kita bisa hidup mandiri, kata Dimas suatu malam sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum kecil, menatapnya penuh kasih. Gak apa-apa, Mas. Yang penting sekarang kita saling dukung. Aku percaya kita bisa melewati semuanya bersama. Dimas mengangguk. Matanya menunjukkan tekad yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Iya, Rin. Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih bertanggung jawab, bukan cuma sebagai suami, tapi juga sebagai kepala keluarga. Hari-hari kami di kontrakan dipenuhi dengan perjuangan, tapi juga kebahagiaan sederhana. Kami belajar untuk saling mengandalkan, berbagi beban, dan menghargai setiap momen yang kami miliki. Sementara itu, kabar tentang Ibu Sari sampai ke telinga kami melalui tetangga. Setelah kami pergi, Ibu Sari tetap tinggal di rumah besar itu sendirian. Beberapa barang mewah yang dulu sering dibelinya, terpaksa dia jual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dengan kepergian kami, tidak ada lagi yang memberikan uang tambahan untuknya. Aku mendengar bahwa Ibu Sari sering mengeluh tentang kesepian. Beberapa kali dia mencoba menghubungi Dimas, tapi Dimas memilih untuk menjaga jarak. Bukan karena dia tidak peduli, tapi dia ingin memberikan waktu bagi ibunya untuk introspeksi. Meski demikian, aku tahu Dimas tetap memiliki tempat untuk ibunya di hatinya. Dia sering terlihat termenung setelah mendengar kabar tentang Ibu Sari. Namun, setiap kali dia mulai merasa ragu, aku selalu mengingatkannya bahwa keputusan kami adalah untuk kebaikan bersama. Hidup kami tidak sempurna, tapi aku merasa jauh lebih bahagia. Kami tidak lagi merasa tertekan oleh tuntutan yang tidak masuk akal. Di kontrakan kecil kami, aku dan Dimas membangun kehidupan baru dengan penuh harapan. Dan Ibu Sari, dia tetap tinggal di rumah besar itu, yang kini terasa kosong dan sunyi.
Kadang aku merasa kasihan. Tapi aku juga tahu bahwa setiap orang harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Keegoisan dan pilihannya sendiri telah membuatnya kehilangan hal yang paling berharga, keluarganya. Kini, aku dan Dimas menjalani kehidupan yang sederhana tapi penuh cinta. Kami belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang seberapa besar rumah yang kita miliki atau seberapa banyak uang yang kita punya, tapi tentang siapa yang ada di sisi kita saat melewati segala suka dan duka. Dan di kontrakan kecil itu, aku menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Hidup bersama seseorang yang benar-benar mencintaiku dan menghargai perjuanganku.